Ya, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai konduksi satu dimensi pada keadaan steady state ya. Konduksi satu dimensi artinya perpindahan panas konduksi itu terjadi hanya ke satu arah. Dan kondisi steady state artinya perpindahan panas yang terjadi itu tidak bergantung terhadap waktu ya. Jadi dia konstan terhadap waktu. Nah, selanjutnya untuk memahami ini, mari kita lihat ilustrasi berikut ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah saluran ya, sebuah saluran yang berwarna kuning ini. Nah, di bagian luar saluran ini ya, yang ada di atas dan bawah ini itu dipasang insulator ya, sehingga tidak ada panas yang keluar atau panas yang kabur ke arah atas dan bawah ini. Karena ini dilapisi oleh insulator ya. Insulator adalah bahan yang buruk dalam mengantarkan panas. Nah, dengan demikian praktis panas ini hanya berpindah ya ke arah horizontal atau dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Nah, kita asumsikan kiri ke kanan ini adalah arah sumbu X, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini perpindahan panas ini merupakan fungsi dari posisi ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini merupakan saat di titik X perpindahan panas adalah Qx ya. Nah, setelah panas ini menempuh ya berpindah sejauh dx, maka kalornya menjadi Qx plus dx ya. Jadi kita lihat di sini bahwa perpindahan panas merupakan fungsi dari posisi ya, atau fungsi dari jarak. Nah, kita lihat ya pada kasus ini perpindahan panas ya, atau panas berpindah dari kiri ke kanan. Untuk itu kita tuliskan dulu panas yang ada di sisi kiri ya, panas di sebelah kiri ini adalah Q.X ya. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang diturunkan oleh Fourier, perpindahan panas konduksi oleh Fourier, maka bisa kita tulis Q.X ini adalah sama dengan Q.X sama dengan min K kali A dt per dx ya. Nah, kita lihat di sini ya, K ini merupakan konduktivitas termal yang adalah konstanta. Jadi karena dia konstanta, dia tidak terpengaruh terhadap penambahan jarak ya, atau tidak berpengaruh tidak berubah ke arah X nih, nilainya selalu tetap. Sementara A dan dt dx itu berpengaruh terhadap perubahan ke arah X ya. Nah, kita lihat X ini merupakan luas penampang ya. Luas penampang itu merupakan hasil kali antara ya ini bidang vertikal dengan komponen vertikal dengan panjang komponen horizontal. Ya, kita tahu vertikal di sini dia konstan, namun di arah horizontal dia di sini berubah ya. Nah, sehingga A ini berpengaruh terhadap perubahan ke arah X ya. Nah, sementara dt dx jelas ini berubah ya, variabel yang berubah terhadap X. Maka kita kasih tanda kurung di sini untuk menandai bahwa A dt dx itu yang berubah terhadap atau berubah dalam arah X, seperti itu. Ini panas yang di kiri. Nah, sementara panas yang di kanan seperti apa? Nah, panas yang di kanan di sini disimbolkan sebagai Q dot X plus dx ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita di sini menggunakan ekspansi Taylor ya. Ekspansi Taylor ya, atau deret Taylor. Maka kita dapat Qx dx ya, X plus dx sama dengan Q dot ya, Q dot X dengan ekspansi Taylor plus dq dot dx yang mana ini berubah ya dalam arah X ya, dikali dengan dx ditambah seterusnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, karena ini dia independen terhadap waktu, artinya tidak bergantung terhadap waktu. Artinya apa? Dia selalu tetap ya. Artinya apa? Panas yang di kiri ini ya, jumlahnya nanti pada suatu waktu akan sama dengan jumlah panas yang ada di kanan ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa panas yang di kiri ya nanti akan berpindah sehingga nanti akan sama dengan panas
yang ada di kanan. Nah, artinya apa? Key ya, key x ya, key dot x dikurang panas yang di kanan, yaitu key dot x plus dx, ini sama dengan 0 ya, sehingga bisa kita tulis ya seperti ini. Ini tetap key dot x, dan ini kita bawa yang ini ya, kita substitusi panas di kanan ini dengan ini key dot x plus dq per dx ya, terhadap suku x dikali dengan dx plus seterusnya sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat, maka apa? Ini kx min kx ini sama dengan 0, dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita ambil batas, kita potong ya ekspansi Taylor ini, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini ya, dq dx ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, setelah ini, maka sekarang kita lihat Q ini apa. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka bisa kita ubah sekarang bentuknya seperti ini ya. D dx ya, Q nya apa? Q nya ini ya, min K A dt per dx sama dengan 0. Nah, karena K tadi ini merupakan konstanta ya, maka kita kalikan sisi kiri dan sisi kanan dengan min 1 per K, sehingga ini min 1 per K nya akan hilang, sehingga dia akan menjadi seperti ini, d dx A dt per dx ya. Nah, min 1 per K dikali 0, ini tetap 0 ya. Nah, selanjutnya kita turunkan ya. Tadi ingat bahwa A itu juga berubah terhadap dx, sehingga untuk menurunkan ini kita turunkan menggunakan aturan berantai ya, aturan turunan berantai, sehingga bisa kita tulis di sini ya, kita turunkan, maka di sini dA dx, dA per dx dikali dt per dx ya, dt per dx nya tetap, ditambah sekarang A nya yang tetap, yang sisi keduanya ini yang berubah, maka ini menjadi d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0 ya, d per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan ya sisi kiri dan sisi kanan dengan 1 per A, maka persamaannya akan menjadi seperti ini, d kuadrat t ya per dx kuadrat ditambah 1 per A ya, karena dikalikan dengan 1 per A, maka 1 per A dA dx ya, kita ubah posisinya ya, dikali dt dx. Oke, nah ini kita tanda kurung seperti ini, kita beri tanda kurung, ini sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan akhirnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan satu dimensi ya, persamaan konduksi satu dimensi pada keadaan mantap atau steady state yang tidak bergantung terhadap waktu ya, atau biasa di literatur disebut ini temperature field ya, medan temperatur pada keadaan steady state ya, seperti itu. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kasus ya, contoh kasus dari konduksi satu dimensi pada keadaan steady state ya. Perhatikan ya, di sini ada sebuah slab ya, slab atau yang bisa kita sebut sebagai lempengan ya, slab di sini ya. Di sini kita lihat slab ini memiliki tebal dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan L ya. Artinya di sini tebalnya adalah L. Oke, karena L dikurang 0 sama dengan L.
dan kita lihat panjangnya ya, tingginya plat ini ialah Y ya. Ini juga berhingga ya, diketahui. Nah, kemudian di sisi kiri bagian slab ini bersuhu T1 ya. Kemudian di sisi kanan dia bersuhu T2. Nah, T1 lebih besar dari T2 ya. Ini ditunjukkan oleh warna merah di sini. Sehingga ada terjadi perpindahan panas dari kiri ke kanan. Oke ya. Nah, kita akan menggambarkan bagaimana proses perpindahan panas ya. Bagaimana perpindahan panas atau distribusi temperatur dari kiri ke kanan. Nah, dengan menggunakan persamaan medan temperatur ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa persamaan medan temperatur ialah d kuadrat T per dx kuadrat ya, ditambah 1/A dikali dA per dx dikali dt per dx sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan medan temperatur pada kondisi steady state. Nah, kita lihat di sini. Sebelum kita mengerjakan ini, kita lihat dulu ya bahwa di sini plat ini memiliki luas ya, karena dia berupa persegi panjang, maka luasnya ialah A sama dengan tinggi ya atau panjang Y, A sama dengan Y dikalikan lebar L. Nah, kita lihat di sini ya, A-nya berhingga, artinya apa? A-nya konstan. Nah, kalau A konstan, maka dA per dx adalah 0 ya, karena dia konstan. Sehingga persamaan ini menjadi, karena dA dx ini sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi d kuadrat T per dx kuadrat ini sama dengan 0 ya. Kita pindah ke sini, artinya apa? D per dx dari dt per dx ya, ini sama dengan 0. Dengan kata lain, dt per dx ini konstan. Sehingga bisa kita tulis dt per dx ini merupakan sama dengan sebuah konstanta ya. Kita bisa tulis A. Nah, kalau kita integralkan ya, nanti kita akan dapat T sama dengan AX ya plus B. Ini B suatu konstanta. Nah, sekarang kita dapat persamaan ini ya. Jadi ini merupakan distribusi temperatur dari kiri ke kanan ya. Tx sama dengan AX plus B, di mana A dan B ini merupakan konstanta. Nah, untuk mencari konstanta A dan B ini, kita perlu meninjau syarat batas ya. Syarat batasnya apa? Nah, kita lihat di sini ya, diketahui pada kondisi awal. Kita lihat syarat batas ya, atau initial conditionnya. Syarat batas diketahui ya, pada di sisi kiri, yaitu pada X sama dengan 0, T-nya apa? T-nya berapa? T1 kan? T sama dengan T1. Ketika X sama dengan L, ya di ujungnya, maka T sama dengan T2. Nah, dengan demikian, kita akan substitusi nilai X dan T ini ke persamaan ini. Kita coba dulu ketika X sama dengan 0, maka T0, A dikali 0, 0, sama dengan B. Sehingga, artinya apa? T0-nya adalah T1. Sehingga B adalah T1. Sehingga sekarang persamaannya menjadi Tx sama dengan AX plus B. B-nya adalah T1. Nah, sekarang kita punya persamaan ini. Namun, kita masih punya konstanta A yang harus kita cari. Maka kita pakai syarat batas yang kedua ya. Ketika X sama dengan L, kita masukkan X sama dengan L ke persamaan. Maka ini menjadi T, L. Ini ialah A dikali L ditambah T1 ya. Ditambah T1A kali L ditambah T1. TL ini adalah berapa? T2. Ya. Ini T2 A kali L tambah T1. Maka ini nanti kita akan dapat bahwa A sama dengan T2 dikurang T1 dibagi L. Nah, ini A-nya.
maka persamaan distribusi temperatur ya terhadap yang merupakan fungsi dari X ialah T2 dikurang T1 per L ya. Ini kita kurung X ditambah T1. Nah, inilah persamaan contoh persamaan distribusi temperatur ya pada kasus lab ini dari kiri ke kanan yang merupakan fungsi dari X. Nah, kalau kita lihat jika T1 kan perpindahan panas tadi dari kiri ke kanan, dengan kata lain T1 lebih besar dari T2, sehingga ini kita ubah menjadi seperti ini, kita taruh T1 nya di depan, berarti dikalikan negatif ya, negatif T1 ya, negatif T1 dikurang T2 per L ya, X ditambah T1. Nah, sekarang persamaannya di seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini merupakan membentuk persamaan apa? Persamaan garis kan? AX plus B atau MX plus C. Sehingga kita bisa menggambarkan kurvanya. Ya, kurva garis berupa garis lurus ya. Nah, sekarang kita akan gambarkan kurvanya. Ya. Kita akan gambarkan. Nah, ini sumbu Y-nya. Kita pakai warna kuning aja untuk membedakan dari tulisan ya. Kita ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Nah, kita lihat sumbu Y ini adalah T dan sumbu horizontalnya, sumbu X nya adalah X. Nah, kita lihat ya bahwa titik potongnya ada di persamaan garis itu T1 di sini. Katakan ini T1 dan T1 ini berlaku pada saat X sama dengan 0, dan ketika X sama dengan L ya, maka dia ada T2 ya. Kita gambar kurvanya begini. Nah, ini T1. Nah, karena ini negatif, maka gradiennya ke bawah ya, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini persamaan garisnya. Nah, ini adalah model dari perpindahan panas atau model dari distribusi temperatur pada kasus lab ini ya, dengan menggunakan persamaan medan temperatur ya, seperti itu.